Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Latifah Azahra dari kelas Manajemen Bisnis 3A Politeknik Negeri Medan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro, di mana di sini saya akan membahas mengenai keseimbangan pasar. Baiklah, untuk menghemat waktu, langsung saja kita memasuki ke pembahasan berikut ini. Keseimbangan pasar. Jadi kalau kita berbicara mengenai keseimbangan pasar, maka yang ada di pikiran kita adalah permintaan dan penawaran. Jadi di keseimbangan pasar ini dikatakan apabila adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli. Jadi adanya kesepakatan antara para penjual dan pembeli. Nah, baiklah, agar kita lebih memahami apa itu keseimbangan pasar, maka saya di sini akan memberikan contoh perhitungan tentang keseimbangan pasar. Langsung saja kita ke soal berikut ini. Nah, di sini saya tampilkan tabel 3.1, yaitu permintaan dan penawaran pensil. Seperti yang kita lihat sendiri ya. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat kurva keseimbangan pasarnya. Maka pembahasannya adalah, di sini diketahui P1 sama dengan 10.000 untuk fungsi permintaan ya. P1 sama dengan 10.000, Q1 sama dengan 70, P2 sama dengan 9.000, Q2 sama dengan 120. Maka di sini rumusnya adalah Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus P1, Q1, P2, dan Q2-nya. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. Q dikurang 70 per 120 dikurang 70 sama dengan P dikurang 10.000 per 9.000 dikurang 10.000 sama dengan Q dikurang 70 per 50 sama dengan P dikurang 10.000 per min 1.000. Nah, di sini dilakukan perkalian silang, maka didapatlah hasilnya min 1000 Q ditambah 70.000 sama dengan 50 P dikurang 500.000. Min 1000 Q sama dengan 50 P ditambah 570.000. Maka Q-nya sama dengan min 0,05 P ditambah 570. Nah, di sini kita sudah mendapatkan fungsi permintaan kuantitasnya, dan kemudian kita akan mencari fungsi permintaan harga. Nah, di sini dikatakan 50P dikurang 500.000 sama dengan min 1000 Q ditambah 70.000. 50P sama dengan min 1000 Q ditambah 570.000. Maka P sama dengan 11.400 dikurang 20 Q. Nah, di fungsi permintaan ini, maka kita sudah mendapatkan persamaan antara Q dan P. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan fungsi penawaran. Nah, sama seperti fungsi permintaan tadi ya, kita tinggal memasukkan angka-angkanya saja, tetapi di sini bedanya P2 sama dengan 9.000, Q2 sama dengan 80. Maka langsung saja kita masukkan angkanya sebagai berikut. Nah, kemudian dilakukan perkalian silang, maka dapatlah hasilnya min 1000 Q ditambah 100.000 sama dengan 20P ditambah 200.000. Min 1000 Q sama dengan min 20P dikurang 100.000 Q sama dengan 0,05P dikurang 100. Jadi persamaan Q-nya sama dengan 0,02P dikurang 100. Kemudian kita mencari persamaan harganya atau P ya. Di sini dikatakan min 20P ditambah 200.000 sama dengan min 1000 Q ditambah 100.000. Min 20P sama dengan min 1000 Q dikurang 100.000. Maka dapatlah hasilnya P sama dengan 5000 ditambah 50 Q. Nah, karena kita sudah mendapatkan hasil mengenai persamaan fungsi permintaan dan persamaan fungsi penawaran, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari kuantitas keseimbangan dan harga keseimbangan. Karena syarat keseimbangan pasar adalah permintaan sama dengan penawaran. Maka di sini rumusnya adalah QD sama dengan QS, atau quantity demand sama dengan quantity supply. Nah, berdasarkan fungsi permintaan dan penawaran yang tadi,
Di sini didapatkan hasil QD-nya sama dengan 11.400 dikurang 20 Q dan QS-nya sama dengan 5.000 dikurang 5 Q. Maka min 20 Q ditambah 5 Q sama dengan 11.400 dikurang 5.000. Maka 25 Q sama dengan 6.400 dan dapatlah Q-nya 91,4. Dan kemudian harga keseimbangannya Pi sama dengan 11.400 dikurang 20 Q sama dengan 11.400 dikurang 20 Q. Ya, Q-nya itu tadi 91,4. Maka dapatlah hasilnya 9.572. Nah, di sini saya menampilkan hasil perhitungan permintaan dan penawaran pada tabel. Itu tadi di sini ada yang berubah ya. Yang awalnya di bulan Februari itu harga per kotak 9.000, jumlah penawaran 80, jumlah permintaan 120. Di sini berubah menjadi harga per kotak pensil menjadi 9.572, jumlah penawaran 91,4 dan jumlah permintaan 91,4. Nah, maka 91,4 ini merupakan titik equilibrium. Kenapa? Karena di sini telah terjadi kesepakatan antara penawaran dan permintaan atau terjadinya keseimbangan atau persamaan. Sementara di bulan Januari jumlah penawaran 100, sementara jumlah permintaan 70. Maka di sini terjadinya kelebihan penawaran atau biasa disebut dengan excess demand. Sementara di bulan Maret jumlah penawaran 80, jumlah permintaan 120. Nah, di sini yang kelebihan adalah jumlah permintaannya. Maka yang terjadi adalah excess supply. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai keseimbangan pasar dan perhitungan keseimbangan pasar. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya. Jadi itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.